Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu gosip transfer paling gila yang mungkin bisa kejadian di Liga Inggris. Hahaha, ini seru sih. Bayangin deh, bintang muda Chelsea, Cole Palmer, dikabarkan mau pulang kampung ke Manchester. Tapi bukan ke City ya? Nah, justru itu. Bukan ke klub lamanya, tapi ke rival beratnya, Manchester United. Wow. Pertanyaannya untuk Anda, ini cuma rumor panas buat naikin traffic media? Atau jangan-jangan ini langkah strategis yang ada hubungannya sama masa depan Kapten United Bruno Fernandes? Nah, ini nyambung banget. Kita akan bedah semua ini, dari cerita masa kecil si pemain sampai, bantahan dari pihak Chelsea. Ini lebih dari sekedar gosip biasa sih. Ceritanya kompleks banget kan? Kompleks gimana tuh? Ada soal rivalitas klub, ya kan? Terus ada sentimen pribadi pemain yang ternyata fans United dari kecil. Nah, itu dia kuncinya. Sampai ke keputusan krusial yang harus diambil Manchester United soal ikon mereka. Jadi di satu sisi ada Cole Palmer, 23 tahun, talenta Inggris yang lagi naik daun banget. Pemain terbaik Chelsea musim lalu. Betul. Di sisi lain ada Bruno Fernandes, kapten jantung permainan United yang usianya udah 31 tahun. Ini persimpangan jalan yang bakal nentuin arah United ke depannya, gitu. Oke. Kita mulai dari yang paling bikin penasaran dulu deh. Soal cerita cinta rahasia Cole Palmer ke United ini. Haha, iya. Ini bukan isapan jempol kan? Sumber-sumber kita ngasih detail yang menarik banget. Palmer ini anak asli Wythenshawe. Yang katanya basis supporter United garis keras. Betul. Dan bukan cuma soal tempat lahir. Yang bikin cerita ini jadi punya daging itu ya karena idolanya. Coba tebak siapa? Udah pasti legenda United. Wayne Rooney. Gila sih. Ada kutipan Palmer dari tahun 2023 yang bilang, waktu kecil saya nonton banyak banget bola. Dan yang paling saya ingat itu Rooney. Dia pahlawan saya. Wow. Tapi yang lebih gila lagi tuh, cerita dari kakeknya Sterry. Nah, ini dia. Katanya, waktu Palmer kecil dan baru masuk Akademi Manchester City, dia sering pakai jersey United di balik seragam latihannya. Wah, ini sih detail yang luar biasa. Nah, detail-detail personal kayak gini yang jadi bahan bakar utama rumornya. Ini menunjukkan ada ikatan emosional yang nyata kan? Bener. Kalau kita lihat dari sisi logika transfer, ini juga masuk akal. Palmer kan 15 tahun di Akademi City, tapi dia cabut karena nggak dapet jaminan main reguler dari Pep Guardiola. Iya, dia butuh menit bermain. Betul, jadi balik ke City itu kayaknya opsi yang tertutup rapat. Satu-satunya pintu pulang ke Manchester yang realistis ya cuma Old Trafford. Jadi ini bukan sekedar fantasi media, tapi memang ada sejarahnya ya. Ada banget. Malah menurut mantan pelatih Akademi United, Colin Little, mereka sebenarnya hampir merekrut Palmer waktu umurnya 16 tahun. Oh serius? Iya, tapi di detik-detik terakhir, City datang dengan tawaran kontrak yang lebih bagus. Jadi bisa dibilang ini kayak unfinished business gitu. Wah, jadi nyaris banget ya. Ada sejarah ketertarikan, ada ikatan emosional dari si pemain, kombinasi yang bahaya banget buat jadi rumor transfer besar. Tapi kan, ini kan semudah itu. Chelsea pasti nggak bakal tinggal diam kan? Tentu saja tidak. Mereka baru beli Palmer, langsung jadi pemain terbaik, masa mau dilepas ke rival begitu saja? Apa kata mereka soal ini? Tentu saja mereka membantah keras. Manajer Chelsea, Liam Rosenior, langsung pasang badan. Dia bilang, saya sudah beberapa kali ngobrol sama Cole, dia kelihatan bahagia di sini. Jawaban aman lah ya. Dia itu bagian penting dari rencana jangka panjang kami. Ya, jawaban manajer kan template-nya selalu begitu. Selalu begitu. Tapi ada detail lain nggak di balik pernyataan itu? Nah, ini yang menarik. Rosenior juga ngakuin kalau Palmer sempat frustasi musim ini. Oh iya. Tapi bukan karena nggak betah, melainkan karena cedera pangkal paha yang bolak-balik kambuh. Cedera itu lagi. Rosenior bilang tugas klub sekarang adalah bantu Palmer balik ke kondisi fisik terbaiknya. Jadi dari sudut pandang Chelsea, mereka coba membingkai ini sebagai masalah cedera, bukan soal keinginan pindah. Jadi dialihkan isunya ya? Betul. Mereka berusaha meredam apinya. Oke, jadi dari sisi Chelsea mereka coba meredam. Tapi justru di sisi United, apinya makin besar karena situasi internal mereka sendiri, terutama soal kapten mereka, Bruno Fernandes. Nah, itu dia. Jadi omongan lagi. Padahal belum setahun lalu dia hampir pindah ke Arab Saudi. Salah satu sumber bilang, Bruno sempat sakit hati sama sikap klub yang waktu itu kelihatan, terbuka buat jual dia. Dan sekarang usianya sudah 31.
Ini mungkin kesempatan terakhirnya buat dapat kontrak raksasa, kan? Tepat, ini momen krusial buat karirnya. Ada juga klausul rilis yang kabarnya sekitar 57 juta pound sterling kalau dia mau pindah ke klub luar negeri. Jadi dilemanya buat United itu? Fundamental. Pertahankan kapten dan ikon mereka, yang mungkin berarti harus kasih kontrak baru dengan gaji selangit, katanya bisa sampai 400.000 pounds per minggu, atau Atau, lepas dia sekarang, dapat uang segar, lalu pakai uangnya buat investasi jangka panjang ke pemain yang lebih muda, seperti Palmer. Ini persis seperti dilema yang mereka hadapi dengan Rooney dulu. sejarah terulang lagi ya? Kayaknya begitu. Oke. Anggap aja ini beneran terjadi. Kita ngomongin yang seru-serunya dulu deh. Boleh berandai-andai dulu. Mari kita berandai-andai. Kalau Palmer jadi pindah, kira-kira dia bakal dimainin di mana di tim United itu? Sumber-sumber kita ngejabarin beberapa opsi formasi yang keren banget. Iya, ada 3 skenario utama. Yang pertama, yang paling jelas, Palmer jadi pengganti langsung Bruno. 1-1 ya? Betul. Kalau Bruno pergi, Palmer masuk ke formasi 4-2-3-1 jadi nomor 10 murni. Jadi otaknya serangan. Nggak perlu bagi-bagi peran lagi. Dia bakal jadi pusat alam semestanya United yang baru. Pergantian generasi total ya? Total. Di posisi paling penting. Itu skenario kalau Bruno cabut. Nah, kalau Bruno bertahan gimana? Ini yang paling bikin penasaran. 2 playmaker di lapangan bisa-bisa malah tabrakan nggak sih perannya? Justru ini yang bisa jadi skenario impian. Palmer bisa main dari sayap kanan, posisi yang sering banget dia mainkan di Chelsea dengan kebebasan buat nusuk ke tengah. Oke. Sementara Bruno tetap di pusat sebagai pengatur tempo. Yang bikin ini spesial adalah fluiditasnya. Bayangin lawan harus menjaga 2 pemain super kreatif yang terus bergerak dan tukar posisi. Wah, bisa pusing itu bek lawan. Pusing 7 keliling. Taktik yang sangat modern. Menarik. Lalu ada opsi ketiga yang disebut formasi pohon Natal. Iya, Ini terdengar agak aneh. Bisa dijelasin? istilahnya unik ya. Ini pendekatan yang lebih berani, lebih sempit, dengan menumpuk pemain kreatif di tengah. Jadi gimana formasinya? Jadi, di belakang satu striker ada 3 gelandang serang. Bisa jadi Palmer, Bruno, dan mungkin pemain lain kayak Mateus Cunha yang juga dirumorkan. Formasi ini sangat mengandalkan umpan-umpan terobosan cepat. Tunggu. Formasi pohon Natal. Bukannya itu berisi clue banget. Lini tengahnya bisa bolong kalau kena serangan balik. Ancelotti dulu sukses pakai itu di Milan, tapi apa United punya pemain yang disiplin untuk itu? Pertanyaan bagus. Itu risikonya. Tapi kelayakan taktik ini didukung fakta bahwa Palmer itu fleksibel banget. Oh ya, Dia pernah main sebagai gelandang nomor 8 yang sedikit lebih dalam di Chelsea. Jadi dia nggak cuma jago nyerang, tapi juga bisa bantu bertahan. Kehadirannya itu benar-benar membuka banyak sekali pintu taktis buat United. entah itu dengan Bruno atau tanpa Bruno ya. Tepat. Fantasi taktiknya sih keren banget. Tapi balik lagi ke dunia nyata. Nah, ini dia. Ini dia tembok penghalangnya. Masalah terbesarnya, tanpa ragu, adalah kontrak Palmer. Dia terikat sama Chelsea sampai tahun 2033. Hah? 2033? Serius? Itu kan masih lama banget. Lama banget. Artinya, posisi tawar Chelsea itu kuat sekali. Mereka nggak ada tekanan sama sekali buat menjual. Dan konsekuensinya, Harganya jadi selangit. Perkiraannya bisa tembus 100 juta pound sterling. 100 juta, gila. Untuk pemain yang baru 1 musim meledak. Dan punya riwayat cedera pangkal paha musim ini. Resiko besar. United nekat banget kalau mau bayar segitu. Ini kenapa skenario jual Bruno jadi masuk akal ya, buat modal? Tepat sekali. Kemungkinan besar, operasi sebesar ini cuma bisa terjadi kalau mereka jual Bruno dulu. Dan jangan lupa faktor resiko cederanya itu. Dia kan nggak banyak main musim ini. Dia cuma jadi starter 11 kali di liga musim ini. Untuk investasi sebesar 100 juta, rekam jejak kebugaran itu pasti jadi pertimbangan super serius. Oke, hambatannya banyak banget. Kontrak super panjang, harga gila, riwayat cedera. Kedengarannya makin mustahil tapi. Tapi, Di sumber kita disebut ada satu faktor kunci yang bisa jadi kartu truf United. benar, ada satu nama yang bisa mengubah segalanya. Jason Wilcox. Siapa dia? Dia sekarang kepala departemen sepak bola di United. Dulu, dia adalah orang yang mengepalai Akademi Manchester City waktu Cole Palmer tumbuh dan berkembang di sana. Wilcox kenal Palmer, kenal keluarganya. Ada koneksi personal yang sangat kuat. Jadi ini jalur orang dalam ya? Bisa dibilang begitu. Dalam negosiasi transfer yang rumit dan mahal kayak gini, punya orang di dalam yang sudah dipercaya oleh pihak pemain, itu bisa jadi pembeda. Jadi dia bisa langsung ngomong ke Palmernya gitu? Betul, Wilcox bisa bicara langsung ke Palmer dan keluarganya, meyakinkan mereka soal proyek di United.
Jadi walaupun rintangannya besar, pintu belum benar-benar tertutup rapat berkat koneksi ini. Jadi kalau kita simpulkan, ini cerita yang rumit banget ya. Ada benturan antara mimpi masa kecil seorang pemain yang ingin pulang, Betul? loyalitas seorang kapten yang masa depannya digantung, Dan tentu saja, realitas bisnis sepak bola modern yang isinya cuma soal duit besar. Manchester United benar-benar dihadapkan pada pilihan fundamental. betul, pertahankan nyawa permainan mereka sekarang atau berjudi besar untuk generasi baru dengan bintang masa depan yang kebetulan fans mereka dari kecil. Dan apapun hasilnya nanti, rumor ini menunjukkan betapa krusialnya momen ini buat kedua klub. Keputusan soal Bruno dan Palmer akan jadi penentu arah mereka untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk Chelsea, Sementara buat Chelsea, ini ujian buat proyek jangka panjang mereka. Kalau mereka sampai kehilangan pemain sepenting Palmer ke rival langsung, itu bakal jadi pukulan telak buat narasi dan kredibilitas proyek yang sedang mereka bangun. tepat. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Hmm? Di luar semua taktik dan angka ratusan juta pound sterling, apa artinya bagi sepak bola modern saat ini kalau ikatan emosional, cerita soal klub idola masa kecil, ternyata masih bisa jadi faktor penentu dalam sebuah transfer raksasa? Apakah narasi pulang ke rumah ini masih punya kekuatan magis untuk mewujudkan sesuatu yang di atas kertas kelihatannya mustahil?